warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jambi, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pada supervisi akademik. Saya Nurhaida SPD MSI dari SMK Negeri 3 Kota Jambi. Saya Fitria Handayani SSI dari SMP Negeri 25 Kota Jambi. Dan saya Nani Anissa dari SMK Negeri 4 Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pit, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nani. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Bu Pit. Ya. Oke, sesuai dengan yang sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu nih, katanya Bu Pit mau minta di supervisi ya sama saya untuk kegiatan coaching Bu Pit ya. Iya benar Bu. Oke, nah kebetulan hari ini waktu yang pas nih. Iya. Oke. Nah, kira-kira sebelum nanti kita mulai coaching, dari beberapa kompetensi coaching yang sudah kita ketahui nih, ada 3 ya Bu Pit ya. Iya. Apa saja ya kira-kira 3 kompetensi ini ya Bu Pit ya? Yang pasti yang ingin saya kembangkan ya itu kompetensinya yaitu yang pertama kesadaran penuh. Ya. Saya ingin berlatih bagaimana kita bisa nanti fokus pada saat kita melakukan coaching. Lalu yang berikutnya adalah mendengarkan aktif, ya. Karena kita melakukan mendengar aktif tadi, jadi kita kan bisa membantu si kucingnya tadi untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Lalu yang berikutnya juga saya ingin mengembangkan lagi kompetensi yang berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing kita, itu dapat nanti bisa menggali potensi yang dimiliki oleh kucing tersebut. Oke, baik ya. Jadi ada 3 kompetensi coaching ya. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi tadi yang lebih spesifik nih yang pingin Bu Pit gali hari ini nih, yang perlu Bu Pit kembangkan, itu yang mana kira-kira? Kayaknya ada 2 deh. Oh, 2 ya hari ini ya. Iya, yang mau saya pantau nih ya. Iya, Ya, kalau nanti dipantau karena saya ingin mengembangkan kompetensi saya di bidang mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobotnya. Karena saya kepingin sekali di situ ya, saya nanti kepingin benar-benar bisa nanti menggali kucing saya, menggali potensinya gitu. Oke. Jadi dari 3 kompetensi coaching yang pengen saya pantau hari ini, yang pengen saya amati dan saya nilai ada 2 ya. Iya. Yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot, sama yang kedua apa tadi? Mendengarkan. Mendengarkan. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira untuk penilaian selama kegiatan coaching nanti nih, kan saya akan menilai Bu Pit ya, Iya. bagaimana kegiatan coaching yang akan Bu Pit lakukan. Kalau misalnya penilaian saya pakai predikat nih, saya pakai predikat sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. Nah, kira-kira Bu Pit nih mau di predikat mana nanti? Mungkin kalau untuk awal ya, karena kita saya kan juga ya namanya juga manusia ya, pasti ada kekurangannya. Mungkin sementara sih masih di predikat baik dulu deh. Oke. Jadi harapannya nanti kegiatan coaching yang akan berjalan ini saya bisa memberi predikat baik ya. Iya, ini harapannya segitu ya. Iya, Jadi betul. nanti berharap yang tadi mau Bu Pit kembangkan, terutama yang 2 kompetensi itu bisa Bu Pit benar-benar aplikasikan nanti dalam kegiatan coaching tadi ya. Benar. Oke, baik Bu Pit. Kalau begitu untuk indikator ketercapaian dari 2 kompetensi yang pingin Bu Pit kembangkan tadi itu indikator ketercapaiannya apa kira-kira? Yang pasti saya kepingin nanti indikator dari yang saya capai itu ya untuk mendengarkan aktif, juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu memang maksimal ya indikatornya. Jadi nanti saya memang benar-benar bisa membantu kucing saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi nanti saya akan mencoba menggunakan alur tirtanya gitu ya, mulai dari tujuan, nanti identifikasi masalahnya, terus nanti rencana aksinya seperti apa, dan bagaimana nanti coach saya nanti bertanggung jawab ya, berkomitmen untuk apa yang sudah direncanakannya. Oke, baik. Jadi tadi Bu Pit sudah menyampaikan
bahwasanya ada 2 kompetensi yang akan dikembangkan, kemudian indikator ketercapaian yang tadi sudah juga Bu Pi sampaikan, dan berharap nanti kegiatan coachingnya bisa mengikuti alur Tirta ya. Iya. Oke, nah nanti saya tinggal lihat dan saya akan amati apakah dari 2 kompetensi ini bisa diukur dan bisa mencapai level baik atau bahkan bisa lebih nih sampai sangat baik. Amin, amin. Oke Bu Pi? Iya, tapi tadi sih katanya sih sudah mau muncul ke sini nih. Oh gitu, sudah Iya. janjian ya? Sudah janjian Sama- juga sih sama Nino di temennya, Kucing iya. ya, di Kucing ya? Iya, kita tunggu sebentar ya. Oke, baik-baik ya. Oke, Ah. baik. Jadi kalau gitu kita akan lanjut ya ke Iya. tahapan berikutnya, kegiatan Iya. Kucing ya. Oke, baik, saya hanya sebagai pengamat aja. Oke, Nah, siap. mohon Bu Pi bisa melakukan coaching dengan nyaman, dengan Oke. dengan santai. Tolong dibantu ya. Oke, siap. Oke, baik. Kita tunggu ya. Iya. Temannya Bu Pi. Oh, itu dia udah datang tuh. Oke, Bu Nur ya. Assalamualaikum Bu Pi. Waalaikumsalam, apa kabar? Hai, Bu Pi. Kenalkan teman saya nih. Oh, Oke, iya, ternyata Bu Nur orangnya. Oh iya, ini Ya, saya sudah kebetulan. kenal Bu. Oke, aduh Iya. tambah asik tuh. Ya sini Bu Nur. Silakan Bu Nur. Oh iya, baik Bu. Silakan dulu. Ini Bu Nur. Oke, silakan ya. Nah, kemarin Bu Nur kan calling saya nih. Ya Bu Pi, iya. Ada mau yang disampaikan ke saya nih. Ya nih Bu Pit, ini saya nih punya permasalahan. Jadi saya ini makanya minta waktu sama Ibu, pengen di coaching sama Ibu. Jadi gini Bu, sekolah saya itu Bu sangat luas. Jadi luasnya itu hampir 2 hektar. Wow, lama kali ya? Iya, terus juga letak satu gedung dan gedung yang lain itu lumayan agak berjauhan. Terus juga gedungnya juga bertingkat 3. Wow, keren. Jadi terus terang itu benar-benar sangat mungkin menguras sekali energi dari warga sekolah. Jadi kalau seperti guru misalnya dari tempat ruangan dia istirahat, ruang guru itu ke gedung. Jadi kita tuh ada sekitar 5 gedung. Ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, terus tambah lagi ada yang belajar juga di workshop. Jadi memang benar-benar sangat luas. Itu sangat menguras energi. Terus anak-anak juga apalagi yang di lantai 3 itu juga harus turun ke bawah, misalnya ke kantin kayak gitu kan. Terus mereka jajan seperti itu. Jadi istilahnya tuh dengan posisi lokasi sekolah yang seperti itu Bu, jadi saya perlu punya keresahan masalah sampah. Iya, jadi karena mungkin ya si gurunya juga sudah capek, si siswanya juga jadi sampah itu saya lihat itu tidak terkelola dengan baik. Walaupun sudah ada tempat-tempat sampah. Oke, jadi tujuan teman kita kali ini yaitu berarti Bu Nur kepingin. Iya, saya tuh pengen bagaimana sih saya tuh mencari solusi untuk masalah sampah yang bertumpuk di sekolah. Nah, kira-kira nih dari pertemuan kita nantinya apa yang ingin atau apa yang Bu Nur harapkan? Saya tuh ingin melihat sekolah saya itu bersih dari sampah, Bu Fitri. Oke, tentunya pastinya ya. Ya pasti. Jadi kalau memang seperti itu tujuan dari Bu Nur ya, kepingin nanti sekolahnya itu istilahnya ya bersih ya jatuhnya ya, bebas Iya. dari sampah, minimal nanti ada pengolahan untuk sampahnya juga ya. Iya. Nah nih, kira-kira nih apa kekuatan dari Bu Nur? Kalau kekuatan dari saya itu Bu Fit, kalau saya itu suka merasa tergerak. Jadi kalau misalnya ada sampah yang bertumpuk, misalnya di tong sampah yang tidak dibuang, atau misalnya ada sampah yang saya lihat di depan mata saya, maka saya akan bergerak sendiri itu untuk menggerakkan anak-anak mengambil sampah. Oke, nih jadi Bu Nur sudah tahu ya kekuatan dari Bu Nur. Iya.
menyuarakan orang yang saya lihat di depan mata saya. Jadi makanya saya rasa posisi saya masih di posisi 5 Ibu. Yang pastinya nanti Ibu Nur kepingin di mana posisinya? Saya sih sebenarnya maunya 10 ya Bu, maksimal, pokoknya bersih maksimal. Jadi pengen saya pastinya Oke. 10. Oke, good ya. Jadi pasti Bu Nur pengen mencapai di posisi 10 nih. Iya. Nah, kira-kira nih pasti kan Bu Nur kepingin melakukan sesuatu ya. Iya. Nah, dalam melakukan sesuatu kan pasti kan ada hambatan. Iya. Kira-kira apa hambatannya? Iya tuh Bu. Saya lihat itu kesadaran warga sekolah itu masih sangat minim lah Bu, masalah sampah ini gitu ya. Jadi saya lihat anak-anak itu kalau kita tidak suruh gitu kan untuk mengambil sampah gitu, nah sepertinya sampahnya di situ gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua juga teman sejawat juga Bu ya. Jadi saya pernah melihat di satu kondisi sampah itu sudah bertumpuk di tong sampah gitu. Nah jadi itu tetaplah dia di sana gitu ya Bu ya. Jadi itu tadi, jadi hambatannya itu tadi yang paling saya rasakan ya Bu ya, itu adalah tadi rendahnya tingkat kesadaran warga sekolah terhadap sampah. Jadi Bu Nur tadi udah nyampaikan nih hambatannya kira-kira memang yang bakal menghadang nanti Bu Nur melakukan sesuatu ya. Kira-kira ada nggak solusinya? Nah iya tuh Bu, ini yang jelas ya Bu, yang baru saya lakukan tadi kan aksi yang sudah saya lakukan pertama itu tadi. Saya berusaha menggugah kesadaran dari siswa. Iya. Jadi kalau misalnya ada sampah gitu kan ya bertebaran di lantai, misalnya di dalam kelas tuh, saya selalu, apalagi kalau misalnya itu jam-jam saya mengajar itu di dalam kelas itu, pokoknya saya tidak akan mengajar itu sebelum sampahnya bersih. Kalau misalnya saya ketemu sama anak-anak di luar gitu ya Bu ya, kalau misalnya ada sampah di dekat saya, Yuna, jadi kita ajak Yuna ambil sampahnya, atau ayo ambil sampah. Dia memungut, saya juga memungut itu. Jadi biar jangan sampai anak itu merasa aku dipaksa gitu kan. Kalau anak-anak sekarang ini kan nggak mau nih memaksa. Jadi itu satu. Yang kedua, sebenarnya tuh saya sudah berusaha menggugah misalnya teman di dekat saya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada sampah atau apa gitu kan ya, yuk kita sama-sama nih gitu kan ya. Nah jadi ini yang ingin saya lakukan ya Bu ya, yang terpikir di saya itu adalah yang pasti itu bagaimana saya bisa mengajak warga sekolah itu lebih luas lagi gitu, bukan cuma di beberapa lokal yang saya ajar atau di sekitar kelas yang saya ajar. Jadi sepertinya saya harus bertemu dengan kepala sekolah, lalu dengan wakasarana, dengan prasarana, membicarakan bagaimana mengatasi masalah sampah ini dan bagaimana cara beliau yang memutus warga sekolah untuk peduli terhadap sampah. Oke, tadi Bu Nur sudah menyampaikan ya. Jadi dalam kegiatan sehari-hari Bu Nur sudah istilahnya memberikan contoh juga ke anak ya. Iya. Gak hanya anak saja mengambil sampah, tapi Bu Nur juga melakukan itu. Habis itu juga Ibu Nur tadi melakukan andai kata kalau kelasnya nggak bersih, Bu Nur nggak masuk dulu. Iya, sampai bersih dulu. Nah, itu kan juga untuk apa ya, pembiasaan ya. Pembiasaan. Nah, habis itu tadi Bu Nur juga menyampaikan bahwa Bu Nur akan istilahnya bekerja sama ya dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Oke nih, Bu Nur dalam mencapai tujuan Bu Nur tadi, kira-kira rencana apa yang mau Ibu lakukan? Itu tadi rencananya yang pertama tadi, karena ini menyangkut warga sekolah. Kalau itu kan besar Bu Pitya, nggak mungkin kan kalau itu cuma saya sendiri atau saya mengajak teman-teman. Jadi saya harus bertemu dengan kepala sekolah,
terlebih dahulu karena beliau adalah pemangku jabatan tertinggi ya, pemangku kekuasaan tertinggi di sekolah. Saya ingin membicarakan bagaimana caranya beliau istilahnya itu komitmennya, menanyakan komitmen beliau tentang masalah pengelolaan sampah di sekolah kami. Itu satu, Bu Fit. Terus yang kedua, bertemu dengan Wakasarana, karena kan tentu saja sebenarnya kan masalah sampah dan pengolahannya itu kan tentu kan butuh sarana. Jadi yang jelas nanti saya ingin bicara dengan Wakasarana. Yang ketiga, di Pokja Sarana itu juga ada namanya koordinator lingkungan. Nah, saya rencananya pengen juga bertemu dengan beliau untuk lebih lagi istilahnya tuh, kalau aksi kan kalau sendirian itu kan berat tuh, tapi kalau kita berkolaborasi tentu kan akan lebih gampang. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan koordinator lingkungan, bagaimana caranya supaya sampah-sampah di sekolah kita itu bisa di apa ya istilahnya itu, pertama dikumpulkan, lalu kalau memang bisa diolah atau bahkan sampah ini kan sebenarnya Bu Fit ya bisa mendatangkan benefit untuk kita kalau memang itu dipilah. Kalau misalnya kita bisa memilah mana sampah organik, itu kita bisa tentu membuat pupuk organik tuh. Terus kalau misalnya sampahnya anorganik bisa berupa plastik, itu kan bisa didaur ulang, bisa dijual atau didaur ulang. Jadi saya juga pengen gitu ketemu sama koordinator lingkungan, itu membuat ya mungkin semacam aksi misalnya one day gitu kan, untuk itu tadi istilahnya tuh operasi membersihkan sampah dulu, atau mungkin nanti next stepnya lagi tuh, lalu nanti sampah-sampah yang sudah terkumpul itu pengennya tuh dikumpulkan di satu tempat, tapi memang sudah pilih gitu, jangan cuma sekedar ambil sampah gitu, lupa dipilah dan dipilih, akhirnya tidak mendatangkan benefit gitu kan. Mungkin pengen juga sebenarnya bukit kita buat semacam kayak bank sampah gitu, nah tapi di sekolah gitu. Nah jadi itu sih idenya sih yang terpikir di kepala saya, bukit gitu. Luar biasa tuh sudah. Iya. Nah cuma kas dari sekian banyak ide tadi, mana yang mau Ibu Nur Haida prioritaskan terlebih dahulu? Yang pasti dengan kepala sekolah lah ya, karena kan beliau kan yang pemangku jabatan tertinggi ya di sekolah. Jadi kalau misalnya saya cuma bicara dengan koordinator aja, nanti kepala sekolahnya nggak concern kan nggak bisa juga. Jadi saya pengennya pertama kali yang penting saya lakukan adalah bertemu dengan beliau, menanyakan kepada beliau tentang komitmennya. Terus kalau misalnya kita melakukan nanti ada aksi-aksi gitu kan, mohon izin beliau. Terus kira-kira juga minta juga pandangannya, mungkin dia punya planning sih masalah sampah ini gitu kan. Cuman karena kesibukan beliau tuh yang memang luar biasa besar kan, luar biasa banyak mungkin, karena sekolah kami itu benar-benar sekolah besar. Jadi itu benar-benar itu tadi sekarang itu yang jelas itu Bu Fit, kepala sekolah itu dalam kondisi sangat sibuk karena beliau memang baru diangkat 2 tahun di sekolah. Mungkin dia masih dalam tahap observasi, melihat-lihat, mengamati dan juga menyelesaikan banyak PR yang harus dia apakan, sehingga mungkin sampah itu jadinya belum terpikirkan oleh beliau. Jadi saya pengen istilahnya menghapus lagi deh komitmennya. Jadi supaya nanti kalau misalnya beliau memang setuju, memang nanti memberikan izin, berarti kan saya kan tinggal ngomongnya sama Wakasarana sama koordinator lingkungan pun juga akan lebih gampang. Seperti itu kali Bu Fit ya. Oke, nah jadi ada nggak untuk mencapai tujuan nanti kan pasti kan ada prioritas tadi kan sudah disampaikan tuh. Nah kira-kira jangka waktunya kapan? Kalau ketemu sama kepala sekolah, pengennya sih dalam
nih, kalau Bu Nur tadi sudah mau mencapai tujuannya Bu Nur, kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Yang jelas Bu, ukuran keberhasilannya yang jelas sampah di sekolah saya itu istilahnya tuh nggak ada lagi, sudah memang dikumpulkan. Kalau mungkin masalah pengelolaan sih nggak lagi. Pokoknya yang jelas itu saya pengennya melihat kelas dan gedung, semua gedung di sekolah itu bersih dari sampah. Oke, jadi ada nggak strategi khusus untuk mencapai tujuan tadi? Itu tadi Bu, kembali lagi yang pasti tadi itu tadi yang strategi yang paling utama yang pasti ketemu sama kepala sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan, pemangku kekuasaan tertinggi di sekolah. Oke nih, jadi sebenarnya sih dari yang sudah Ibu Nur sampaikan tadi itu kan sudah luar biasa tadi ide-ide untuk rencana aksinya. Nah tinggal kan pelaksanaannya nih. Nah apalagi tadi Bu Nur sudah bilang oke, dalam minggu depan sudah bisa lah memulainya ya. Ya saya rasa nanti semoga nanti apa yang sudah Ibu Nur rencanakan nanti bisa berjalan. Nah kira-kira nih kan karena Bu Nur kepingin nanti tujuan Bu Nur berhasil kan, jadi bagaimana komitmen Ibu Nur supaya nanti rencana aksi Bu Nur itu bisa berjalan? Pokoknya saya berkomitmen untuk apa istilahnya tuh menghilangkan sampah. Pokoknya di kelas dan di gedung. Kalau sih sebenarnya pengennya saya semuanya gedung ya, tapi di gedung minimal di kelas dan gedung yang saya ajar itu memang bebas dari sampah. Itu komitmen saya Bu. Nih kira-kira siapa nih yang bakal bisa bantu Bu Nur nih untuk menjaga komitmennya tuh? Saya sih lebih fokus ke itu Bu, ke koordinator, karena kebetulan koordinator lingkungan di sekolah itu adalah teman saya. Kayaknya lebih enak deh kan kalau misalnya kita tuh berkolaborasi kan dengan teman. Dan saya lihat sebenarnya beliau tuh juga punya visi dan misi yang sama. Jadi saya yang jelas yang pertama ya teman tadi, karena kebetulan dia adalah koordinator lingkungan. Yang kedua ya tentu pemangku tertinggi kekuasaan di sekolah, itu kepala sekolah. Dan juga ya, nanti kalau butuh sarana dan prasarana mungkin nanti saya hubungan dengan Pokja sarana. Oh ya lupa, saya juga sepertinya saya juga harus berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, mungkin saya lupa. Karena kan yang namanya kalau kepala sekolah kan menggerakkan guru. Nah kalau yang menggerakkan siswa kan wakil kesiswaan. Nah, itu baru kepikiran. Makasih Bupit yang tadi apa ini. Jadi nih dari perbincangan kita yang sudah kita lakukan, apa yang Bu Nur dapatkan? Jadi yang tadinya saya tuh enggak gimana ya, rasanya tuh pertamanya tuh kayaknya kok berat banget ya masalah sampah di sekolah saya ya. Setelah bincang-bincang ini dengan Bu Fit nih ya, kayaknya buka deh. Saya tuh istilahnya tuh tahu deh kekuatan saya itu apa. Terus kayaknya tuh apa sih strategi yang mau saya buat nanti, aksinya kapan, waktunya, terus sama siapa yang bantu. Kayaknya memang dengan proses coachingnya alhamdulillah jadi lebih itu ya Bu Fit, saya rasa tuh lebih terbuka di kepala saya tuh, terus ide-ide masalah mengelola sampah ini. Jadi ya karena Bu Nur sudah bercerita nih permasalahan Bu Nur, dan ternyata Bu Nur sudah tuh menemukan sendiri solusinya. Iya, terima kasih banyak. Iya Bu Fit, ternyata itu ya Bu Fit ya, kalau apa tuh ya keuntungan kita tuh kalau saling istilahnya tuh bertukar pikiran ya. Apa istilahnya sekarang coaching ya Bu ya? Coaching ini ya berarti ya. Jadi itulah Bu, makanya kemarin itu saya tuh kan baru dengar masalah coaching nih Bu. Jadi saya tuh pengen deh ngomong sama Ibu sebagai guru senior, saya pengen coaching. Karena kan istilahnya tentu Ibu punya banyak pengalaman Sama gitu. masalah itu ya Bu. Oke deh, jadi Bu Nur sudah menemukan sendiri solusinya. Saya apresiasi, semoga nanti ya saya tunggu nih progresnya dari Bu Nur, kabarin saya nanti ya. Ya siap. Ya, jadi kalau nanti ada permasalahan, Iya call lagi saya. ya, saya akan call lagi dan saya akan minta coaching lagi kayaknya deh. Oke, sip, saya siap nih. Ya kalau gitu Bu Fit, kebetulan saya ada jam mengajar juga, jadi mohon maaf saya undur diri ya Bu ya.
dan juga Bu Nani, Ya, makasih ya. sama-sama. Saya izin ya. Bu Pit ya, makasih banyak. Sama-sama. Bu Nani izin ya. Saya tinggal dulu ya, saya kelas dulu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Baik Bu Pit, alhamdulillah tadi kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik ya. Iya. Jadi saya sudah ngamatin mulai dari awal sampai akhir itu dari alur Tirta, mulai dari tujuan, Bu Pit menanyakan tujuan, kemudian Bu Pit mengidentifikasi dari yang sudah dialami sama coachingnya ya Bu Nur, kemudian rencana aksi juga sudah mulai terlihat tadi, udah banyak sih rencana aksi yang sudah disampaikan sama Bu Nur. Kemudian terakhir juga dari alur yang terakhir tanggung jawab ya, jadi sudah terlihat tadi. Jadi secara menyeluruh dari hasil coaching yang saya amati tadi itu sudah tergambar nih alur kita secara keseluruhan. Oke. Nah kemudian dari kegiatan coaching yang sudah Bu Pit lakukan tadi, kira-kira apa sih yang menurut Bu Pit sudah Bu Pit rasakan gitu dari kegiatan coaching ini terkait dengan kompetensi yang tadi Bu Pit mau kembangkan? Alhamdulillah ya, jadi saya merasakan apa ya, pembicaraan kami itu kan jalan dua arah nih, ya. Jadi saya rasa sih saya mungkin sudah melatih ya kompetensi saya tadi sudah saya dapatkan, mulai dari tadi saya melakukan kesadaran penuh, saya mendengarkan aktif, dan saya menggali potensi, dan saya sudah mencoba tadi juga alur tirtanya. Ya, saya rasa tadi sudah saya lakukan semuanya dan saya merasa lega gitu ya. Baik, berarti kalau tadi di awal di supervisi ya tadi ya, tadi kita sudah bicarakan atau kita bahas bahwasanya target atau ketercapaian yang ingin Bu Pit capai itu sampai level baik ya. Ya, tapi alhamdulillah sepertinya tadi sudah lewat lah. Sudah terlihat dari kegiatan ini udah sangat baik gitu. Jadi alur ceritanya udah beruntun, udah bagus gitu kan. Kemudian pertanyaan berbobotnya juga sudah tampak lebih jelas. Jadi itulah beberapa proses-proses coaching yang saya amati tadi. Jadi mulai dari mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah mulai tampak jelas sehingga bisa terpancing atau keluar potensi dari coaching yang Bu Pit coaching tadi gitu, itu sudah tergambar. Nah kira-kira nih Bu Pit, kalau ke depan nih, kalau Bu Pit mau latihan lagi nih coaching nih, sehingga nanti kan bisa mengekspor coachingnya lebih baik lagi nih, apa sih kira-kira kompetensi yang lain mungkin dari yang dua tadi yang perlu Ibu Pit kembangkan lebih baik lagi? Kayaknya tetap di posisi yang apa ya, saya rasa tadi kalau untuk kesadaran penuh, habis itu pendekatan aktif sudah ya, sudah saya lakukan. Mungkin masih di pertanyaan berbobotnya kali ya. Saya harus bisa merangkai kata-kata yang pas, sehingga nanti pertanyaan saya ajukan itu berupa pertanyaan yang terbuka. Ya itu yang harus saya latih terus nih. Karena saya kepingin nanti dari hasil percakapan yang sudah saya lakukan, itu nanti coaching saya bisa sendiri menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, tanpa ada dari saya yang yang memberikan solusinya seperti itu. Jadi bagus sekali ya Bu Pit, ke depan kalau seandainya nanti ada kesempatan kita coaching lagi, mungkin Bu Pit bisa mengeksplor lagi nih kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga potensi dari coachingnya itu bisa keluar gitu dengan lebih baik sehingga solusi yang diharapkan dicapai itu bisa terlihat atau tergambar. Iya, kuncinya terus berlatih nih. Iya, jadi harus harus semangat terus lah untuk berlatih menjadi coach yang baik gitu dengan menggunakan 3 kompetensi dan menggunakan alur kita. Oke, baik Bu Pit. Nah, kira-kira ada lagi yang mau kita bahas dan mau Ibu Pit tanyakan terkait kegiatan coaching? Saya rasa cukup ya. Cukup Tapi ya. yang pasti saya sangat berterima kasih dengan Bu Nani sudah membantu saya nih mengobservasi saya, melakukan pengamatan terhadap saya saat melakukan coaching tadi, sehingga nanti itu sebagai refleksi saya nih ke depannya apa harus saya perbaiki. Oke, alhamdulillah. Jadi semoga kegiatan
supervisi kita hari ini itu bisa bermanfaat, bisa mengeksplor Bu Pit ya sebagai coach ya. Nah, sehingga ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin kita tutup sampai di sini karena tidak ada lagi yang harus kita bahas. Mungkin perlu latihan aja lagi ke depan. Kalau seandainya ada waktu, kalau mau minta tolong sama saya nanti untuk mengamati dengan kegiatan yang sama, nanti saya dengan senang hati untuk melakukannya. Oke, terima kasih Bu. Oke Bu Pit, terima kasih ya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih ya. Iya.